Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi dan masih bersama channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6, subtema 3 dari tema 7, di mana pembelajaran materi yang akan kita bahas seperti yang kita lihat tertera pada layar, di mana materi-materinya adalah yang pertama, menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang kedua adalah meneladani sikap para pahlawan bangsa. Dan yang terakhir adalah membuat karya seni rupa. 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran 6 ini. Oleh karenanya untuk kamu yang mau belajar dan sedang menyaksikan pembelajaran ini, silakan cermati dan simak video pembelajaran ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya berikan. Yuk sama-sama kita bahas ketiga materi tersebut. Materi pertama adalah menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Peta pikiran adalah suatu cara penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, ini kalau kita perhatikan dan kalau kita mau menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat mempermudah kita menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Jadi cara lain selain cara-cara yang lain juga. Nah, untuk menemukan informasi penting itu dengan menemukan atau dengan membuat peta pikiran. Adapun langkah-langkah untuk menguraikan teks menggunakan peta pikiran sebagai berikut ya. Ada 3 hal, ada 3 poin. Yang pertama adalah tentukanlah ide pokok dari teks yang disajikan. Jadi yang pertama, kita untuk membuat peta pikiran tentukan ide pokoknya. Nah, biasanya ide pokok ini kita temukan ketika kita setelah membaca paragraf atau teks yang kita baca dilakukan dengan cermat dan seksama. Jadi baca dulu, kemudian kita bisa menentukan ide pokoknya. Kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut ke dalam bentuk poin-poin. Jadi setelah kita menemukan ide pokok, kita catat kalimat penjelasnya. Nah, kalimat penjelasnya itu berarti kalimat selain dari kalimat ide pokok. Nah, kita catat dalam bentuk poin-poin. Kenapa dalam bentuk poin-poin? Karena kita mau membuat peta pikiran. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Jadi kalau sudah ya selesai menemukan ide pokok semua paragraf, begitu juga dengan kalimat penjelasnya, maka kita tinggal taruh saja ke dalam kotak-kotak yang telah kita buat. Yang poin atasnya adalah ide pokok dan di bagian bawahnya keterangannya adalah kalimat-kalimat penjelasnya. 3 hal ini adalah langkah-langkah dalam membuat atau menguraikan teks menggunakan peta pikiran. Gimana? Sudah tergambar ya? Mudah-mudahan kamu bisa nih dalam membuat peta pikiran dari sebuah kalimat teks yang ada. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua adalah meneladani sikap para pahlawan bangsa. Materi ini adalah materi yang bermuatan atau asalnya dari muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Nah, maksudnya apa? Tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan bangsa ini menjadi merdeka itu ternyata memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Beragam itu berarti tidak sama ya antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Jadi sebagai warga negara yang baik, cinta terhadap tanah airnya, maka kita harus menjadi
menjaga negara kita, dan mengisinya dengan berbagai hal positif. Sikap kepahlawanan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu, dan sikap ini merupakan sikap yang telah dilaksanakan, dicontohkan oleh para pejuang-pejuang kita, tokoh-tokoh bangsa kita yang telah membuat negara kita menjadi merdeka. Pertama adalah sikap kepahlawanan tersebut adalah rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Misalnya menolong orang dengan tulus dan ikhlas. Ini adalah contoh dari sikap rela berkorban. Yang kedua, sikap kepahlawanannya adalah berjiwa besar, yaitu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau kita berada di lingkungan orang banyak dan kita dikritik oleh orang lain, maka kita harus menerima segala kritikan tersebut dengan legowo, dengan baik, tidak marah-marah, karena itu adalah bagian dari masukan terhadap diri kita menjadi pribadi yang baik. Ketiga adalah pantang menyerah dan disiplin, yaitu sikap tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Contohnya apa? Contohnya adalah disiplin dalam menaati peraturan. Jadi kalau kita punya aturan di sekolah, maka dengan ikhlas hati, dengan disiplin, kita harus menaatinya. Dimanapun kita berada, kita harus menaati peraturan yang ada. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nah, contoh kalau dalam berkendara kita tidak disiplin, misalkan tidak menggunakan helm, maka yang rugi siapa? Ya rugi diri kita sendiri. Ketika suatu saat kita kecelakaan dan tidak menggunakan helm, maka kita akan menerima dampak yang luar biasa. Selanjutnya adalah sikap kepahlawan yang harus kita amalkan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah berani. Berani itu adalah sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Ini contohnya ya, berani. Kemudian gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan, serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. 5 hal ini mudah-mudahan kita dapat menerapkannya. Baik kamu yang sedang menyaksikan video ini termasuk saya bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini adalah contoh sikap yang bisa membuat atau mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif sesuai yang diharapkan. Kemudian kita lanjutkan kepada materi yang ketiga dan merupakan materi yang terakhir pada pembelajaran kita kali ini adalah membuat karya seni rupa. Dan materi ini adalah materi bersumber kepada muatan pelajaran SBDP dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Karya seni rupa merupakan karya seni yang memiliki nilai estetika atau keindahan serta makna yang tinggi. Setiap daerah memiliki ciri khas karya seni masing-masing, seperti lukisan kemasan yang terkenal di daerah Bali. Seni batik yang terkenal dari daerah Pekalongan di Jawa Tengah. Dan seni patung yang terkenal dari suku Asmat di Papua. Nah, ketiga contoh tersebut adalah contoh yang kita bisa terima, kita dapati ketika kita berada di daerah-daerah tersebut. Dan merupakan karya seni rupa atau seni yang terdapat di daerahnya. Di sini contohnya ya, ada seni batik yang terkenal dari daerah Pekalongan di Jawa Tengah. Dicontohkan di sini adalah batik Pekalongan karena batiknya pun
terkenal bagus ya, karena batik Pekalongan tuh khusus, berbeda dengan batik-batik yang ada di daerah lain. Museum Nasional berisi karya seni dari berbagai jenis budaya di Indonesia. Begitu juga dengan museum. Nah, kalau kita memasuki museum dan museumnya adalah berisi karya seni dari berbagai jenis budaya, semuanya ada di dalam museum tersebut. Setelah kita menyaksikan atau kamu menyaksikan video pembelajaran ini, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini adalah soalnya terdiri dari 3 soal, dan soal tersebut diambil dari 3 materi pembelajaran kita pada kali ini. Oleh karenanya, silakan kamu jawab sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Pak Guru dan Ibu Guru kamu di sekolah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Dan jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawab soal ini, silakan kamu ulangi video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Saya doakan kamu dapat mengerjakan dengan benar dan baik. Jawablah ketiga soal ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa menerima atau meminta bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga sukses, semoga berhasil, dan mendapatkan nilai yang baik. Demikianlah pembahasan pembelajaran 6. Subtema 3 dari tema 7 yang dapat saya berikan. Semoga dari video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.